Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini karena bertepatan dengan tanggal 4 bulan Rajab 1444 Hijriah, maka kita akan membahas seputar bulan Rajab. Ada apa dengan bulan Rajab ini? Apa keistimewaan-keistimewaannya? Amalan-amalan apa saja yang disunnahkan di bulan Rajab? Betulkah di bulan Rajab ini ada ibadah-ibadah khusus seperti salat, puasa, zikir dan yang semacamnya? Lalu kenapa kemudian bulan Rajab digolongkan sebagai bulan Ashhurul Hurum, dan apa saja bid'ah-bid'ah yang selalu dilakukan manusia di bulan Rajab ini? Inilah pembahasan-pembahasan yang kita akan bahas 1 jam ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bulan Rajab ini adalah bulan satu di antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dianggap suci, dan itu berdasarkan dari surah At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Taubah ayat ke-36, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala jumlahnya 12 bulan, dan itu dicatat berdasarkan ketentuan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dari 12 bulan ini kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan suci. Dzalika ad-dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus, agama yang adil. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian melakukan kezaliman di 4 bulan-bulan suci itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, dan Rabbmu adalah zat yang maha menciptakan sesuai kehendaknya, kemudian dia pun memilih dari ciptaannya sesuai dengan kehendaknya. Makanya ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu lebih utama dibandingkan yang lainnya. Kalau kita cerita para malaikat,
Maka di sana ada Sayyidul Malaika, pemimpinnya para malaikat. Di sana ada Jibril, di sana ada Mikail, di sana ada Israfil, dan di sana ada Malakul Maut. Itulah malaikat-malaikat yang disebut dengan Sadatul Malaika, pemimpinnya para malaikat. Kalau kita cerita manusia, maka di sana ada para nabi dan rasul, manusia yang lebih mulia dibandingkan manusia biasa. Dan dari para nabi dan rasul pun dipilih lagi. Di sana ada 25 nabi dan rasul yang dicantumkan dalam Al-Quran. Karena para nabi dan rasul yang dicantumkan dalam Al-Quran jauh lebih mulia dibandingkan para nabi atau rasul yang tidak dicantumkan dalam Quran. Kemudian dari 25 nabi dan rasul yang dicantumkan dalam Al-Quran dipilih lagi. Di sana ada ulul azmi minar rusul. Dan itu ada 5, dimulai daripada Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ulul azmi minar rusul dipilih lagi. Ada yang disebut dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya ada 2, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 2 nabi yang disebut Khalilur Rahman hanya ada 1 yang disebut dengan pemimpin para nabi dan rasul. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Kalau kita cerita hari, maka tidak ada yang lebih mulia melebihi hari Jumat. Karena Jumat itu Sayyidu Ayyam, pemimpinnya hari-hari. Kalau kita cerita malam, maka di sana ada Lailatul Qadar, malam yang 1 malam anda mendapatkannya sama dengan 1000 bulan beribadah. Kalau kita cerita bulan, maka di sana ada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang disebut dengan bulan-bulan mulia. Dimulai dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan bulan Rajab yang kita akan jelaskan di malam ini. Dan tentunya dari semua bulan-bulan itu ada bulan yang paling istimewa yang merupakan Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan-bulan, yang disebut dengan Syahrul Ramadan. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha wa yakhtar, menciptakan sesuai kehendaknya, kemudian Allah pilih dari ciptaannya. Lah bulan Rajab ini adalah bulan salah satu daripada Ashhurul Hurum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor urutan hadis 2958 dalam Sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu jumlahnya 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu Allah kecualikan yang disebut dengan bulan-bulan suci, bulan-bulan hurum. Kemudian Rasul mengatakan thalathatun mutawaliyah. 3 bulan yang disebut dengan bulan-bulan suci itu letaknya berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berturut-turut dalam kalender Hijriyah. Habis bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Habis bulan Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rasul mengatakan ada yang satu terpisah yang disebut dengan Rajabul Mudhar, bainal Jumada wa Sya'ban, yang terjepit di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab ini terpisah.
karena dia terjepit di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Di sini ada kata-kata Nabi SAW, Rajabul Mudhar. Ada kalimat mudhar. Kenapa Rajab disebut mudhar? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mudhar itu artinya kabilah. Di zaman dulu, di zaman Rasul atau di zaman jahiliyah, ada anak-anak dari kabilah Nizar itu, di antaranya kabilah Rabi'ah dan kabilah Mudhar, berselisih pendapat soal bulan Rajab. Apakah Rajab itu Rajab yang kita kenal hari ini, setelah Jumadil Akhir, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, ataukah Rajab itu adalah Ramadan itu sendiri? Kabilah Rabi'ah dan kabilah-kabilah yang lainnya menganggap bahwa Rajab itu bulan Ramadan. Makanya mereka mengharamkan tidak boleh perang di bulan Ramadan. Tetapi Mudhar, mereka mengatakan Rajab ya Rajab yang kita kenal hari ini, yang jatuh setelah Jumadil Akhir, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Dan mereka sangat mengagungkan bulan Rajab. Makanya karena kabilah Mudhar itu sangat mengagungkan bulan Rajab, sampai-sampai Rasul menasabkan Rajab itu ke kabilah Mudhar. Makanya Rasul mengatakan war Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab Mudhar antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena dahulu orang-orang Arab jahiliyah itu, mereka kan suka perang sesama kabilah. Apabila mereka datang di bulan hurum, Dzulqa'dah, Muharram, Dzulhijjah dan juga bulan Rajab, terkadang mereka tidak mau menghentikan peperangan, sehingga sebagian mereka itu terkadang menukar bulan-bulan hurum kepada bulan-bulan yang lainnya. Dan itu pelanggaran dalam Islam, ditetapkan dalam Islam sebagai pelanggaran. Makanya kemudian turun surah At-Taubah 37-nya, Allah mengatakan innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liyuwati'u iddata ma haramallah fayuhillu ma haramallah. Kemudian Allah mengatakan zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya pengunduran bulan hurum itu hanya menambah kekafiran mereka saja. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya sesuatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lainnya, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Setan dijadikan terasa indah bagi mereka, perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi kabilah-kabilah jahiliyah itu biasa mereka menukar-nukar bulan supaya mereka bisa perang. Karena bulan hurum itu dalam tradisi jahiliyah tidak boleh perang. Bahkan juga dalam tradisi Islam juga sama. Bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim dan juga umatnya sangat menghargai bulan-bulan hurum. Tetapi dilanggar orang-orang jahiliyah ini, kecuali kabilah Mudhar. Mereka enggak mau. Lah karena kabilah Mudhar ini sangat menghargai dan memuliakan bulan Rajab, makanya wajar kalau Nabi SAW sampai-sampai mengatakan war Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Rajab Mudhar antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Dinasabkan bulan Rajab itu ke kabilah Mudhar karena sangat mengagumkan kabilah Mudhar kepada bulan Rajab ini. Dia tidak mau mengundur-undurkan bulan hanya untuk berperang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai pembahasan ini dari Asyhurul Hurum dulu. Bicara tentang Asyhurul Hurum, kenapa ada bulan-bulan yang disebut dengan bulan hurum? Salah satunya bulan Rajab. Pertama, kata para ulama, dinamakan bulan hurum
dinamakan bulan hurum itu ada dua alasan yang disebutkan para ulama. Pertama, karena hurmatul qital, diharamkan perang. Jadi orang-orang jahiliyah itu memuliakan bulan-bulan hurum. Kalau datang bulan hurum, mereka wajib berhenti perang, tidak boleh perang. Bahkan dalam Islam juga akhirnya dikuatkan dengan turunnya surah At-Taubah 36 tadi, bahwa apa yang diagungkan orang-orang jahiliyah sejak zaman Nabi Ibrahim juga berlaku dalam Islam. Tidak boleh berperang di bulan-bulan hurum. Ini yang pertama. Makanya ada hadis yang menarik sekali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga dari sahabat Al-Mahdi Ibn Maimun radhiyallahu an. Dia mengatakan, sami'tu Aba Raja Al-Uttaridi radhiyallahu an yaqul. Aku mendengar Aba Raja Al-Uttaridi, dia mengatakan, kunna na'budul hajar. Dulu kami di zaman jahiliyah itu menyembah batu. Fa idza wajadna hajaran huwa akhyaru minhu alqainahu wa akhadna al-akhar. Kalau kami menemukan batu yang lebih bagus, maka batu yang kami sembah kami buang, yang bagus itu kami jadikan sesembahan. Lihat orang-orang jahiliyah itu. Jadi orang jahiliyah itu nyembah batu. Jadi kalau nampak ada batu lebih bagus nih, maka batu ini dibuang, batu yang lebih bagus yang disembah. Dan seperti itu, setiap mereka menemukan batu yang lebih bagus, maka yang jelek dibuang, yang batu pula disembah yang paling bagus itu. Akalnya di mana coba? Makanya kesyirikan itu kadang-kadang menghilangkan akal itu. Fa idza najidu hajaran jama'na juswatan min turabin. Tapi kalau kami tidak dapat batu, hanya mereka safar ke gurun pasir. Datanglah waktu ibadah mereka menyembah batu, batunya pula tak ada. Apa yang terjadi? Maka mereka akan menggundukkan pasir. Pasir itu digunduk-gundukannya, ya, dibuat gunung-gunungan, gitu ya. Kemudian disembahnya. Subhanallah. Summa ji'na bisyati fahalabnahu alaihi. Kemudian terkadang kami datangkan kambing, kemudian kami perah kambing itu di depan gundukan pasir itu, mencari berkah dari gundukan pasir yang dianggap Tuhan tuh. Summa tufna bihi. Setelah itu kami pun tawaf di situ. Coba di gundukan pasir tawaf gitu. Ya, orang-orang jahiliyah itu loh. Ya. Kemudian fa idza dakhala syahra rajabin. Apabila masuk di bulan Rajab, kulna, kami katakan, bulan Rajab itu munassilu al-asinnati. Orang-orang jahiliyah menyebutnya dengan munassilu al-asinnah. Apa munassilu al-asinnah itu? Maksudnya kalau tombak ini kan ujungnya besi itu yang lancip itu dicopot tuh. Ya. Dicopot tuh, atau kalau pedang itu dipisahkan dengan gagangnya. Menandakan apa? Bulan ini tidak boleh ada perang. Jadi ujung-ujung panah, ujung-ujung tombak itu dilepas dari kayunya, atau kalau pisau dilepas dari gagangnya, itu disebut munassilu al-asinnah. Orang-orang Arab menyebutnya seperti itu. Fala nada'u rumhan fihi hadidatun wala sahman fihi hadidatun. Kami tidak meninggalkan tombak kecuali ujungnya kami patahkan, dan juga panah kecuali ujungnya kami patahkan. Kemudian illa naza'nahu wa alqainahu syahra rajabin. Kecuali kami cabut semuanya karena menghargai bulan Rajab. Dari sini kita tahu bahwa kenapa bulan Rajab itu sangat dimuliakan di zaman jahiliyah dan juga dimuliakan dalam Islam, karena hurmatul qital. Di sana ada kemuliaan, tidak boleh orang berperang. Makanya mereka akan menyimpan senjata-senjata mereka dengan melepaskan ujung-ujung panah dan tombaknya itu. Makanya disebut bulan Rajab itu Ashhurul Hurum. Ini satu. Yang kedua disebut Ashhurul Hurum
Di antaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab itu. Kenapa? Karena hurmati zulmi, karena mengharamkan kezaliman, di mana orang yang melakukan kezaliman di bulan-bulan hurum termasuk Rajab, dosanya jauh lebih besar dibandingkan dia lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Dan itu disebutkan oleh ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Qatadah. Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan, qala Qatadatu fi qawlihi fala tadlimu fihinna anfusakum. Berkata Imam Qatadah ketika mentafsirkan, janganlah kalian berlaku zalim di bulan-bulan suci itu. Apa kata Imam Qatadah? Inna zulma fi ashhurul hurumi a'zamu khati'atan wa wizran minaz zulmi fi ma siwaha wa in kana zulmu ala kulli halin aziman walakinna Allah yu'azzimu min amrihi ma yasha. Katanya Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, siapapun yang melakukan kezaliman di 4 bulan yang disucikan termasuk bulan Rajab ini, maka dosanya jauh lebih besar. Dosanya jauh lebih besar dibandingkan dia melakukan kezaliman di luar bulan-bulan hurum ini. Walaupun pada dasarnya kezaliman dilakukan di bulan mana saja tetap berdosa sebenarnya. Tapi kalau dilakukan di bulan Dzulqa'dah, dilakukan di bulan Dzulhijjah, dilakukan di bulan Muharram, dilakukan di bulan Rajab, maka dosanya jauh lebih besar dibandingkan Anda melakukan di bulan-bulan yang lainnya. Dari sini ma'asyiral muslimin, kenapa bulan Rajab itu juga disebut Ashhurul Hurum? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya apabila datang bulan Rajab, para ulama banyak yang memberikan wasiat kepada kita, menasihati kita, jangan sampai melakukan kezaliman, berhenti, karena dosanya akan dilipat gandakan di sini. Dan kezaliman itu kan macam-macam tuh. Ada yang sifatnya zalimun li nafsi, seseorang menzalimi dirinya sendiri. Ada yang sifatnya zalimun li ghairihi, dia melakukan kezaliman kepada yang lainnya. Seperti seseorang yang sudah berkeluarga zalim kepada keluarganya, tidak memberikan hak-hak kepada istrinya, melakukan kezaliman kepada keluarganya dengan tidak memberikan nafkah kepada mereka, tidak mentarbiyah mereka, membiarkan mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, itu zalim. Atau kezaliman bagi yang punya anak, membiarkan anaknya tidak dididik, membiarkan anaknya besar tanpa ada bimbingan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, menjadi anak-anak nakal dibiarkan saja, itu kezaliman juga. Atau kezaliman kepada tetangga, tidak memberikan hak-hak kepada tetangganya. Atau kezaliman kepada manusia secara umum, zalim ketika jual beli, mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran gitu ya, menipu orang, mengambil hak orang dengan cara paksa dan begitu seterusnya, ini zalim juga ya. Atau zalim kepada diri sendiri, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan telinga agar kita menjaga amanah telinga. Tak jarang kita tidak sanggup menjaga amanah telinga itu. Contohnya apa? Contohnya kisah Atikah ketika bermimpi, mimpinya diceritakan kepada Abbas. Abbas, saya bermimpi, tolong jangan ceritakan sama orang ya. Kata Abbas, ya, saya akan rahasiakan. Tiba-tiba Abbas ketemu dengan Utbah ibn Rabi'ah. Wahai Utbah, saudariku Atikah bermimpi, tolong jangan ceritakan sama orang ya. Saya ceritakan sama kamu saja. Ya, kata Utbah itu. Utbah pula ketemu anaknya Al-Walid. Walid, saya baru berjumpa dengan Abbas. Katanya saudarinya baru bermimpi, mimpinya seperti ini, tapi jangan kau ceritakan katanya. Walid pula datang ke Ka'bah, jumpa pula dengan Abu Jahal, cerita pula sama Abu Jahal. Coba bayangkan, itu orang yang tak tahu amanah dengar, ya kan? Di masyarakat kan itu ya. Ana mau cerita sama antum, tolonglah jangan ceritakan. Tahu-tahu habis dicerita, besoknya satu kampung tahu. Coba, siapa yang menceritakan ini? Itu orang yang tidak pernah tahu dengan amanah dengar,
Ya, contoh kecil saja di masyarakat itu kan zalim kepada diri sendiri namanya. Atau Allah berikan mata, kita memandang yang haram, zalim kepada diri sendiri. Allah menganugerahkan lisan agar kita mengucapkan yang santun, kalau tidak bisa diam malah untuk ghibah, untuk merendahkan, menghina, macam-macam dosa lisan itu. Zalim kepada lisan sendiri. Dan begitu seterusnya. Zalim kepada harta, diinfakkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau zalim seorang hakim di pengadilan, memutuskan yang merugikan orang, mendatangkan saksi-saksi, membayarnya dan begitu seterusnya. Atau mungkin zalim lebih daripada itu, diberikan kekuasaan malah kemudian menzalimi orang-orang yang di bawahnya. Dan banyak kezaliman. Zalim kepada binatang, ngadu ayam, ngadu kambing, ngadu macam-macam kan. Zalim kepada bumi dengan cara apa? Menebang kayu, mendegang pohon, akhirnya banjir, macam-macam. Itu zalim semuanya ya. Jadi zalim yang dilakukan di bulan Rajab dan 3 bulan Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ataupun maksiat secara umum, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dia melakukan di bulan yang lainnya. Inilah sebabnya kenapa bulan itu disebut bulan Hurum, karena 2 perkara. Pertama, karena dilarang perang, karena bulan itu mulia. Yang kedua, dilarang melakukan kezaliman, baik zalim kepada Allah, tidak sholat, tidak mau baca Quran, tidak mau berzikir dan begitu seterusnya gitu ya, atau zalim kepada diri sendiri, atau zalim kepada orang, maka semuanya berhenti di bulan Rajab. Jangan melakukan kezaliman. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu secara umum Asyhurul Hurum, kita fokus kepada bulan Rajab. Ikhwan, bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, dia mengatakan bulan Rajab itu adalah syahru zar'in, dan Sya'ban itu syahru syakin, dan Ramadan itu syahru hasadin. Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan mengairi, dan Ramadan itu bulan panen. Kalau saya analogikan ikhwan, antum punya ladang. Sebelum antum tanam, tentu ladang itu kan kita garap dulu, kita cangkuli dulu, atau mungkin kalau punya sapi ya mungkin digeret sapi dulu, atau mungkin pakai traktor dan yang lainnya kan, supaya empuk tanah itu. Kemudian ditebar pupuk, baru kemudian kita tanam biji itu. Setelah kemudian kita siram biji itu, kemudian jadilah dia pohon, mulai tinggi, kemudian keluar daunnya, kemudian membesar. Lah sampai sini ini disebut bulan Rajab. Kemudian setelah besar, maka pohon itu kemudian mulai keluar bunganya, kemudian keluar buahnya, kemudian membesar. Ini disebut Sya'ban. Kemudian setelah matang buahnya, siap panen, maka panen itulah disebut Ramadan. Ma'asyiral muslimin, kenapa ulama mengistilahkan Rajab itu seperti itu? Begini, orang kalau datang Ramadan, kenapa banyak orang futur coba di bulan Ramadan itu? Taraweh malas, imam kepanjangan protes, ya kan? Sehingga akhirnya cari-cari masjid, mana yang paling singkat itu pula yang paling ramai di situ. Mana yang paling ramai itu pula, yang paling panjang itu pula yang ditinggalkan orang. Ayo kita sholat di masjid itu, nggak bisa, panjang kali imamnya itu. Al-Baqarah pula dia libas di situ katanya. Siti sajalah katanya. Kenapa? Enak tuh, rakaat keduanya kulhu aja katanya. Itu kan ada. Kok orang bisa futur loh? Ramadan ini loh bulan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pula diikat.
Banyak orang baca Quran, banyak orang berzikir, dia pula malas kan? Aneh kan? Kalau umpamanya di bulan-bulan yang lainnya Anda malas ibadah, wajarlah, setan pun tadi ikat, neraka pun dibuka, pintu surga pun ditutup. Ini bulan jelas-jelas pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pula diikat, kok bisa malas? Nah, ini aneh tapi nyata. Kadang ada orang yang berangan-angan, nantilah kalau datang Ramadan saya ingin baca Quran. Datang Ramadan tidak pun Quran dibuka. Ya. Tidak ada orang yang baca Quran rupanya. Hanya angan-angan saja nanti kalau Ramadan datang mau baca Quran, mau menghatamkan Quran. Tidak, jangankan lagi bicara 30 juz 30 pun tidak dibaca dia. Apalagi coba yang ada puasa. Puasa ini harusnya kan meningkatkan ibadah, malah dia futur puasanya. Kenapa? Capek berpuasa, nahan lapar, nahan haus, nahan panas, akhirnya tidur seharian. Sahur tidur, yang sholat subuh sempatlah sholat subuh, habis sholat subuh tidur lagi, bangun duhur tidur lagi, habis duhur tidur lagi, asar mulailah agak mata agak siap tuh. Jadi puasanya ba'da asar sampai maghrib saja, 2 jam saja, itu pun sibuk ke pasar, kaget cari makanan kan, semua dibeli. Sampai di rumah dimakan semuanya, taraweh nguap-nguap kantuk semuanya. Itu kenyataan di masyarakat. Pertanyaannya, kenapa bulan yang berkah kok malas ibadah? Sekali lagi jawabannya ada di bulan Rajab. Jawaban itu semua ada di bulan Rajab. Kenapa solat malam malas di bulan Ramadan? Jawabannya ada di bulan Rajab. Kenapa baca Quran malas di bulan Ramadan? Jawabannya ada di bulan Rajab. Kenapa sedekah puasa malas di bulan Ramadan? Jawabannya ada di bulan Rajab. Kenapa? Logika ikhwan. Bulan Rajab ini tadi kata para ulama syahru zar'in, bulan menanam. Kalau kita tanam di bulan Rajab, mulai latihan baca Quran, mulailah latihan setiap hari kita 1 lembar 2 lembar kan itu. Kemudian masuk bulan Sya'ban ditingkatkan, Ramadan dah biasa ya. Kalau bulan Rajab ini latihan puasa, Senin Kemisnya mulai dia latihan, atau mungkin Ayyamul Bidnya dia latihan, atau puasa Daudnya dia latihan. Kemudian dilanjutkan di bulan Sya'ban, Ramadan tenang-tenang saja dia puasa, biasa lapar ya kan. Kalau antum latih di bulan Rajab ini malam, antum pegang mushaf sendiri, solat malam Allahu Akbar sambil pegang mushaf, nah apa kalau solat sunnah itu pegang mushaf, antum baca sendiri itu Al-Baqarah itu, dibiasakan. Nanti sampai bulan Ramadan malah dikomplain imamnya, "Mam, pendek kali kau ini," katanya, karena sudah terbiasa panjang ya. Itulah kenapa para ulama mengatakan semua kehusuan di bulan Ramadan itu ditentukan di bulan Rajab. Tapi kalau gagal di bulan Rajab, kemudian diikuti di bulan Sya'ban, jangan harap Ramadan itu akan dapat kehusuan. Ibaratnya kalau seandainya mau ngebut itu seolah-olah Anda masuk Ramadan, Anda masukkan biji di bulan Ramadan, Anda siram di bulan Ramadan, mana bisa panen? Nggak bisa panen, karena umumnya buah itu kan kalau di ladang-ladang kan 3 bulan, nanam cabai pun 3 bulan, nanam bawang 3 bulan, rata-rata 3 bulan. Kalau seandainya mau nanam cabai di bulan Ramadan 1 bulan, ya nggak berbuah lah kan begitu, capek-capek saja, nggak ada hasilnya. Karena apa? Karena futur ya. Makanya kenapa bahasa ulama Rajab itu bulan zar' ya, menanam budur, menanam biji itu. Kemudian tumbuh besar, datang Sya'ban nampak buahnya, Ramadan tinggal nikmati hasilnya. Itu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya ada beberapa istilah para ulama saya akan sebutkan. Ada ulama mengatakan Rajab syahrul ibadah, wa Sya'ban syahruz zahadah, wa Ramadan syahruz ziyadah. Rajab itu bulannya ibadah,
di kesempatan melatih ibadah untuk Ramadan, mulai baca Qurannya, mulai puasanya, mulai qiyamul lailnya dan begitu seterusnya. Masuk bulan Sya'ban, mulai sungguh-sungguh. Masuk Ramadan tinggal nambah-nambah saja karena sudah terbiasa. Ya. Kemudian ulama juga mengistilahkan Rajab syahrun yudha'ifullahu fihi al-hasanat, wa Sya'ban syahrun tukaffiru fihi sayyi'at, wa Ramadan syahrun tuntadharu fihi al-karamat. Rajab ini bulan di mana kita bisa melipat gandakan kebaikan kita. Karena sebagaimana orang bermaksiat di bulan Rajab Allah tingkatkan dosanya, maka orang beramal soleh di bulan Rajab pun Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi kalau anda bersedekah 10.000 di bulan Rajab, itu akan dilipat gandakan pahala sedekahnya dibandingkan sedekah di bulan Sya'ban umpamanya, yang bukan bulan hurum. Kalau anda solat di bulan Rajab ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan bila dibandingkan anda solat di bulan Rabiul Awal umpamanya. Kalau anda umpamanya baca Quran nih di bulan Rajab, maka pahala baca Quran akan dilipat gandakan dibandingkan anda lakukan di bulan Safar. Kalau anda berzikir, silaturahim, birrul walidain atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka akan dilipat gandakan pahalanya bila anda lakukan di bulan Rajab dibandingkan di bulan-bulan selain Ashhurul Hurum. Makanya para ulama mengatakan Rajab ini adalah bulan di mana kita bisa melipat gandakan pahala kita. Kemudian bulan Sya'ban nanti setelah Rajab adalah bulan tukaffiru fihi sayyi'at, bulan di mana kesalahan-kesalahan kita akan dihilangkan. Karena bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal. Tempat orang minta-minta maaf itu di bulan Sya'ban. Ini enggak minta maaf nunggu Idul Fitri kan gitu ya. Kau punya salah sama aku, kapan kau minta maaf? Tunggulah Idul Fitri katanya. Nunggu Idul Fitri pula dia ya. Padahal kalau kita bicara bulan minta maaf itu bulan Sya'ban itu. Karena bulan Sya'ban itu bulan diangkat amalan kita ke langit, dan tidak ada yang diangkat amalannya kecuali satu karena kesyirikan, yang kedua karena syahna. Syahna itu artinya karena suka berselisih dengan kerabat, bermusuhan dengan orang, dendam, hasad, marah, itu disebut syahna ya. Kadang-kadang kita kasihan, ada orang-orang sudah 1 tahun dia kumpulkan amalannya, tapi ketika sampai Sya'ban tadi diangkat pula amalannya, kan rugi dia. Kenapa? Rupanya bukan karena kesyirikan, karena tidak mungkin dia melakukan kesyirikan. Anggaplah dia muwahhid, seorang ahli tauhid, sudah ngaji, tapi dia tidak baik dengan orang tuanya, tidak baik dengan keluarganya, tidak baik dengan tetangganya, tidak baik dengan rekan bisnisnya, banyak musuhnya, banyak hasadnya, banyak dendamnya, banyak marahnya. 1 tahun tidak diangkat. Maka Sya'ban itu bulan di mana Allah akan hilangkan kesalahan-kesalahan kita. Dan Ramadan, kata para ulama, syahru ziyadah. Ramadan syahrun tuntadharu fihi al-karamat, tinggal menunggu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dan banyak istilah-istilah para ulama tentang bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, seperti Rajab syahrul hurmah, Sya'ban syahrul khidmah, Ramadan syahrul ni'mah, dan begitu seterusnya. Baik, kalau kita tahu kemuliaan bulan Rajab ini sedemikian tingginya, lalu apa saja hukum-hukum yang terkait dengan bulan Rajab ini, kawan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya bulan Rajab ini tidak ada ibadah khusus, baik itu sholat khusus, puasa khusus, baca Quran khusus, zikir khusus. Kenapa? Karena semua riwayat yang bicara tentang kekhususan ibadah bulan Rajab itu, kalau tidak dhaif, maudhu. Kalau tidak lemah, maka palsu. Kebanyakan ya, saya contohkan. Orang-orang Syiah itu, ikhwan, apabila datang bulan Rajab,
maka mereka ada ibadah yang disebut dengan salat raghaib namanya. Salat raghaib itu dilakukan biasanya sekarang nih. Nah, sekarang ini Jumat, Kamis malam Jumat di awal Rajab. Jadi Kamisnya puasa. Nanti antara maghrib ke isya maka mereka akan melakukan salat sebanyak 12 rakaat. Dan salam setiap 2 rakaat. Di mana disebutkan tata cara salat raghaib itu. Jadi setiap rakaat, jadi dari 12 rakaat itu kayak salat malam lagi gitu ya, 2 rakaat gitu ya. Jadi setiap 2 rakaat itu, 1 rakaat yang pertama maka mereka akan membaca surah Al-Qadar. Mereka akan membaca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali rakaat pertama. Kemudian rakaat yang kedua mereka akan membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak 12 kali. Itu disebut salat raghaib namanya. Jadi dilakukan antara maghrib ke isya. Tapi puasa dulu Kamisnya. Jadi hari Kamisnya puasa. Kemudian nanti kalau sudah maghrib sampai ke isya, mereka akan melakukan salat raghaib namanya. Saya ulangi, kaifiyah salat raghaib itu 12 rakaat, tapi setiap 2 rakaat salam. Jadi setiap 2 rakaat itu, rakaat pertama membaca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Rakaat pertama, dan rakaat kedua qul huwallahu ahad sebanyak 12 kali. Dan setiap selepas sholat maka mereka akan banyak bersolat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad al-ummi wa ala ali, dan begitu seterusnya. Dan setiap sujud setelah sholat mereka memperbanyak sholawat. Kemudian setelah itu sujud, maka dalam sujudnya sebanyak 70 kali membaca subuhun quddus rabbul malaikati war. Kemudian setelah itu mengangkat kepalanya dari sujud, maka mereka akan mengatakan rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal aliyul azim. Kemudian setelah itu mereka membaca subuhun quddusu rabbul malaikati waruh. Kemudian mereka akan meminta hajatnya kepada Allah. Itu disebut salat raghaib namanya. Ini orang-orang Syiah suka melakukan apabila datang di bulan Rajab. Saya tidak tahu di negeri kita ini apa ada orang yang melakukan salat raghaib, enggak tahu. Ada yang tahu? Enggak ada ya? Enggak pernah dengar antum ya? Salat raghaib. Jadi salat memperbanyak surah Qul Hu dibaca. Salat raghaib ini ikhwan, itu tidak ada dasarnya. Semua riwayatnya maudhu. Semua riwayatnya maudhu. Saya akan sebutkan perkataan para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi. Ma'ruflah Imam Nawawi kan mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, ya, hiya salatun bid'atun wa munkaratun qabihatun la taghtar bi dzikri man dzakaraha wala bil haditsil madhkuri fiha fa inna kulla dzalika batilun. Ini Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', salat raghaib itu salat yang bid'ah, yang mungkar, yang jelek. Jangan terperdaya dengan dalil yang disebutkan orang yang menyebutkannya, tidak pula dengan hadis yang mereka sebutkan di dalamnya, karena semua riwayat yang bicara tentang salat raghaib, kata Imam Nawawi, batilun, semuanya batil, tidak ada yang sahih, maudhu, ya. Bahkan juga disebutkan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ma'ruf, ya, ketika bicara tentang hadis yang menerangkan tentang salat raghaib, hadza haditsun munkarun, ini hadis yang mungkar, wa qala huwa maudhu'un zahirul wad'i, bahkan palsu, terang-terangan palsunya katanya. Jadi tidak ada solat khusus di bulan Rajab itu yang disebut dengan solat raghaib, atau puasa khusus, tidak ada. Walaupun sekali lagi bulan Rajab itu bulan
hurum, ya, bulan sangat mulia. Tapi bukan berarti kemudian ada ibadah-ibadah khusus, tidak. Ya, tidak ada ibadah khusus di bulan Rajab, tidak solat malamnya, tidak puasa sunnahnya, tidak baca Qur'annya. Semua riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang ibadah khusus di bulan Rajab itu semua palsu, kalau tidak mungkin dhaif. Dan semua tidak bisa diamalkan seperti yang dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi kembali kepada hukum asal, ibadah saja sebagaimana antum biasa ibadah. Namanya solat, antum biasa solat malam, ya biasa solat malam. Antum biasa solat rawatib, ya biasa saja solat rawatib. Tahiyatul masjid, solat duha, ya, atau puasa Senin Kemis, atau puasa Ayyamul Bid, atau puasa Daud, biasa saja, atau sedekah, atau birrul walidain. Tetapi walaupun tidak ada ibadah khusus, tingkatkanlah ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan itu. Kenapa? Mengingat pahalanya dilipat gandakan. Itu maksudnya, ya. Melihat dari pahala orang yang melakukan ibadah di bulan Rajab itu dilipat gandakan. Jadi kalau antum biasa sholat duha di bulan-bulan yang lainnya, tetap antum lakukan di bulan Rajab, maka sholat duha yang antum lakukan Allah lipat gandakan pahalanya. Kalau antum terbiasa sholat malam di bulan-bulan yang lainnya, kemudian ditingkatkan lagi di bulan Rajab, terbiasa sedekah, ditingkatkan lagi sedekahnya, biasa 10.000, Rajab nih 100.000, gitu ya. Kalau ada kotak-kotak infak tuh biasa 2.000, Rajab, masa 2.000 mau beli sorga? 10.000, 10.000 terleket 100.000, gitu ya. Jadi kalau hari Jumat itu udah lalu lalang tuh, ini bulan Rajab ini. Memang terbiasa antum masukkan uang infak ke kotak infak di bulan-bulan biasa. Ini Rajab nih, tingkatkan lagi. Kenapa? Mengingat pahalanya lebih besar dibandingkan pahala di tempat lainnya. Ya. Apapun, walaupun tidak ada ibadah khusus, saya ulangi, tidak ada sholat khusus, tidak ada puasa khusus, tidak ada zikir khusus, tidak ada baca Quran khusus, tetapi siapapun yang meningkatkan ibadah yang biasa kita lakukan di luar bulan Rajab, masuk Rajab antum tingkatkan, maka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan ibadah-ibadah di luar bulan Rajab. Itulah keistimewaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat juga, saya ingatkan di awal tadi, jangan coba-coba melakukan maksiat di bulan Rajab. Jangan. Karena dosanya juga akan dilipat gandakan seperti yang dikatakan Imam Qatadah tadi. Siapapun yang melakukan kezaliman, kemaksiatan di bulan Rajab, maka dia akan dilipat gandakan dosanya. Kenapa? Karena telah merobek bulan hurum. Selain dosa maksiat dia dapat, dia pun merobek kehormatan bulan mulia. Makanya dilipat gandakan dosanya, naudzubillah. Makanya saya nasihatkan ke emak-emak yang suka gibah gitu ya, cari tukang jahit dulu mulutnya. Ini bulan Rajab nih, berhenti dulu untuk membuat majelis-majelis gibah. Biasa yang suka nongkrong depan handphone, nulis status, mandang-mandang yang haram, berhenti. Karena begini ya, kalau di bulan Rajab ini kita tidak bisa meninggalkan handphone, maksudnya memandang-mandang yang haram atau melihat-melihat yang tidak ada manfaatnya, dilihat gitu kan. Kan ada tuh kadang-kadang di YouTube ada video-video pendek yang lucu-lucu, ketawa-ketawa kan itu. Terus antum lakukan di bulan Rajab ini, kemudian nular ke bulan Sya'ban, saya yakin Ramadan pun tidak akan hilang. Ya. Tapi kalau antum mulailah dikurangi main handphone, atau dipilih-pilih mana yang dilihat gitu ya, atau ambillah manfaat dari handphone seperti orang yang baca Quran, orang yang ceramah atau yang lain, mulai tinggalkanlah melihat hal-hal yang walaupun tidak haram tapi kan tidak ada faedahnya. Anggaplah tidak haram tapi kan tidak ada faedahnya tuh. Tiba-tiba satu hari nengok ketawa-ketawa sendiri, nggak ada faedahnya, kakak nggak jelas, pagi kakak, siang kakak, malam kakak lagi. Sampai kapan antum menghentikan kakak itu? Ya, gantilah kan gitu. Kalau antum mulai menghindar tuh dari handphone ini, ngambil yang manfaat di bulan Rajab, nular pula ke bulan Sya'ban, insya Allah Ramadan antum akan memetik hasilnya tuh. Tapi kalau bulan Sya'ban biasa-biasa saja, tenang-tenang saja, slow-slow saja, kayaknya nggak ada fadilahnya bulan Rajab, sama aja dengan bulan yang lain kan. Nah, ini kan bahaya.
Karena orang di bulan Rajab itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada orang yang terlalu ekstrim dengan bulan Rajab, akhirnya mereka melakukan ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab gitu ya, yang tidak ada contohnya. Solat malam khusus, puasa khusus, zikir khusus. Ekstrim mereka menisbatkan sesuatu yang tidak ada dalam agama untuk menisbatkan. Tapi yang salah juga ada pula yang terlalu meremehkan bulan Rajab, yang solat tetap saja tidak solat, naudzubillah kan itu ya. Yang maksiat tetap saja dia maksiat, tidak dikurangi. Yang gibah makin pula kenceng gibahnya. Yang tidak sedekah, yang tidak tertarik juga untuk sedekah. Yang memutus silaturahimnya tetap aja dilanjutkan putus silaturahimnya, dan begitu seterusnya. Ada yang sama sekali tidak menghargai bulan Rajab, dikiranya Rajab itu sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Ini kan bahaya nih. Jadilah orang-orang pertengahan, tidak seperti orang ekstrim. Kita ini memuliakan bulan Rajab sebagaimana yang agama memuliakannya. Kalau tidak dicontohkannya, tidak diamalkan. Tapi juga kita tidak kemudian meremehkan. Tetap kita tingkatkan ibadah kita, tingkatkan solat sunnah kita, solat wajib kita, sedekah kita, dan begitu seterusnya. Jadilah orang tengah-tengah, karena Islam itu adalah dinun wasat, agama tengah-tengah, tidak ekstrim ke kiri, tidak pula ekstrim ke kanan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu apa saja amalan-amalan yang sangat dimuliakan di dalam bulan Rajab ini? Apa kira-kira yang harus kita perbanyak di bulan Rajab ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada 4 amalan yang sangat dianjurkan di bulan Rajab ini. Yang pertama, al-iktsaru minal amali salih. Perbanyak melakukan amal-amal saleh. Wal ijtihadu fit ta'at. Sungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Wal mubadaratu ilaiha. Bersegera untuk melakukan ketaatan. Wal muwadzabatu alaiha. Istiqomah dengan ketaatan itu, liyakuna dzalika da'iyan li fi'li ta'ati fil baqi syuhur, supaya merangsang ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Rajab itu untuk istiqomah sampai ke Sya'ban, sampai ke Ramadan. Jadi pertama, perbanyak amal soleh. Bukan hanya diperbanyak, bersungguh-sungguh melakukannya. Bukan hanya bersungguh-sungguh, istiqomah melakukannya. Bukan hanya istiqomah, tapi mendorong untuk supaya sampai bulan Sya'ban tetap melakukannya. Ramadan tinggal menikmati hasilnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ightinamul ibadati fi hadhil ashhur wa abrazuha as-siyam was-shalah. Perhatikan 2 ibadah yang sangat luar biasa keutamaannya. Pertama salat, yang kedua puasa. Karena 2 ibadah inilah yang kelak di bulan Ramadan paling banyak dilakukan. Kalau antum masuk Ramadan, paling banyak dilakukan apa? Puasa. Tiap hari puasa. Kemudian sholat. Bukan hanya sholat wajib, taraweh, ya kan? 11 rakaat atau yang 23 rakaat setiap malam. Ada juga yang menambah pula dengan qiyamul lailnya lagi kan? Kalau sudah 10 akhir Ramadan, sudah taraweh lagi, ibadah isyanya nyambung lagi malamnya. Karena 2 ibadah yang paling utama ini, dan yang mendukungnya tentu baca Quran, maka ini bulan Rajab perbanyaklah 3 ibadah ini: puasa, salat, dan juga baca Quran. Karena 3 ibadah ini yang akan nanti di bulan Ramadan diulang-ulang. Ini yang kedua. Yang ketiga, tarkul zulmi, khasatan fi syahri Rajabi wa baqil ashhuril hurum. Usahakan tinggalkan kezaliman. Jangan melakukan kezaliman, terutama zalim kepada manusia. Kalau zalim kepada Allah, selesai kita bertobat kepada Allah, ampuni. Zalim kepada diri sendiri, kita bisa ngerem diri sendiri, kita bisa merubah kan itu. Tapi zalim kepada orang, agak sulit minta maafnya. Kenapa kita harus berhenti nih kezaliman di bulan Rajab kepada orang? Karena Sya'ban itu amalan kita akan diangkat selama setahun. Sehingga jangan sampai kemudian kezaliman di bulan Rajab
mengantar kepada kezaliman di bulan Sya'ban. Rugilah sudah 1 tahun kita kumpulkan amal soleh nggak diangkat ke langit kan begitu. Makanya Rajab usahakan tinggalkan kezaliman. Ya, jangan mudah. Kalau umpamanya dalam keluarga, ingat, suami jangan mancing-mancing istri, istri jangan mancing-mancing pula suami, akhirnya bertengkar sampai bulan Sya'ban lagi. Adem ayam sajalah kan itu ya. Atau anak kepada bapak, bapak kepada anak, dan begitu seterusnya. Apapun yang memancing permusuhan di bulan Rajab ini jangan sampai dipancing. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, al-iktsar min ikhrajis sadaqat. Ini yang penting, perbanyak keluarkan sedekah. Karena ini bulan awal daripada Ashurul Hurum. Karena kan yang 3 berturut-turut jauh kan, jauh itu jaraknya kan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kan jauh, ketemu ke bulan Rajab itu. Karena nanti dari bulan Rajab ke bulan Dzulqa'dah itu jauh lagi. Ya kan? Harus nunggu, harus melewati Sya'ban. Habis Sya'ban kemudian Ramadan. Habis Ramadan kemudian Syawal. Habis Syawal kemudian Dzulqa'dah. Berarti nunggu 4 bulan tuh baru ketemu lagi Ashurul Hurum kan? Kapan lagi? Ya. Dan sedekah ini amalan yang luar biasa. Sedekah ini amalan yang luar biasa. Karena sedekah inilah yang menjadikan orang itu tertanam kecintaan, ikhwan. Antum kalau sedekah kepada orang fakir miskin kan senang orang fakir miskin sama kita, sehingga menghilangkan permusuhan di situ. Ya. Pokoknya sedekah itu melembutkan hati. Maka kenapa sedekah di bulan Rajab itu sangat luar biasa, ditekankan oleh para ulama gitu ya, memperbanyak sedekah itu supaya nanti terbiasa di bulan Sya'ban amalan sedekah kita diangkat ke langit. Ramadan makin menjadi orang yang sangat dermawan lagi. Maka 4 perkara ini yang sangat dianjurkan, walaupun secara umum ibadah-ibadah yang lain, zikir, baca Quran dan yang lain itu adalah juga sangat dianjurkan dilakukan di bulan Rajab, tapi 4 inilah yang banyak dianjurkan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama banyak mengistilahkan bulan Rajab ini dengan istilah-istilah yang banyak, ikhwan. Karena memang bulan ini bulan mulia, sehingga banyak istilah-istilah bagi bulan Rajab itu yang di zaman jahiliyah disebutnya macam-macam. Contoh, ada sekitar 18 istilah di zaman dulu tentang bulan Rajab itu. Ada juga yang mengatakan Rajab. Kenapa disebut Rajab? Ra-jim ba, Rajab. Rajab itu dalam bahasa Arab sama dengan azab, memuliakan. Jadi kalau saya katakan dalam bahasa Arab rajabtu syai, aku merajabkan sesuatu, artinya azamtuhu, aku memuliakan sesuatu. Berarti makna Rajab itu artinya agung, ya. Jadi bulan ini bulan agung, ya. Ada juga mengistilahkan disebut asam. Asam itu artinya diam, ya. Kenapa? Karena asam tidak terdengar, diam, kayak orang tuli itu ya. Kenapa disilahkan bulan Rajab itu bulan tuli, ya kan? Diam, bulan tuli, tidak ada suara. Karena la yasmauna fihi qaqatus silah. Karena di zaman jahiliyah bulan Rajab itu tidak ada suara-suara senjata. Ya, kan kalau zaman dulu kan perang kan, pedang adu pedang kan pang gitu ya, ada suara. Kalau sudah Rajab ini sepi, nggak ada suara pedang dengan pedang, suara tombak ketemu tombak, suara tombak ketemu pedang, nggak ada. Karena betul-betul tidak ada peperangan dan tidak boleh melakukan peperangan kecuali kalau diserang, lain ya. Kalau diserang beda. Masa diserang diam saja? Kenapa kamu rela ditusuk? Rajab, mati lah kan itu ya. Ya kalau diserang melawan lah kan itu ya. Maksudnya memulai peperangan di sini yang tidak boleh itu. Kemudian yang nomor 3 juga disebut asab. Kenapa disebut asab? Li'anna rahmata tasubbu fi. Karena bulan Rajab itu disebut asab karena rahmat di bulan Rajab itu betul-betul dinaungkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Kemudian yang nomor 5 disebut rajm. Kenapa? Li'anna syayatin turjamu fi. Karena syaitan dirajam, dilempari batu. Ada juga yang mengatakan syahrul haram, ya, karena Rajab bagian daripada Ashurul Hurum. Ada juga yang mengatakan al-muqim. Kenapa? Karena kemuliaannya sabitun, tetap, ya. Ada juga yang mengatakan
bulan munassilul asina, seperti yang saya katakan tadi, karena ujung-ujung senjata dicabut. Ada yang mengatakan juga disebut Rajaban, ya, diambil dari tarkut, kital, meninggalkan perang. Dan banyak lagi istilah-istilah bulan Rajab, tentu karena diambil dari beberapa hadis, walaupun sebagiannya lemah dan sebagiannya maudhu. Tapi intinya istilah-istilah yang banyak kepada satu nama bulan Rajab itu menunjukkan kemuliaan bulan Rajab. Sama kalau kita bicara tentang Quran, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu kan banyak namanya. Ada disebut surah Syifa, ya kan? Ada Ummul Kitab, ya, ada apa namanya surah Al-Fatihah dan macam-macam. Surah Al-Fatihah itu ada sekitar belasan nama untuk satu surat kan. Dan dalam bahasa Arab, ketika satu surat banyak nama menunjukkan surat itu agung. Lah begitu juga bulan Rajab, ketika banyak nama untuk bulan Rajab sampai 18 nama di zaman jahiliyah menunjukkan agungnya bulan Rajab, gitu maksudnya, ya. Saya contohkan beberapa hadis yang menyebar di masyarakat, tetapi hadis ini semua kalau tidak lemah maudhu, palsu, ya. Contoh umpamanya hadis yang sering dibaca di masyarakat, kita sering kan mendengar doa di masyarakat itu seperti Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, kan itu ya. Kita sering mendengar doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebenarnya doa ini kalau hanya untuk berdoa saja tidak ada masalah, ya, karena isinya kan bagus. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Kalau hanya untuk doa saja, lafaz itu digunakan doa, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian berdalil bahwa ini adalah suruhan karena ada hadis yang menyuruh untuk berdoa seperti ini yang jadi masalah. Karena hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Tapi kalau untuk diambil lafadznya saja berdoa tidak ada masalah. Ya, jangan kemudian diyakini ini suruhan, doa ini harus dibaca ketika sampai bulan Rajab karena ada riwayatnya, gitu maksudnya. Riwayatnya lemah. Riwayatnya dilemahkan para ulama. Ya, taib. Ada juga yang kemudian hadis yang sudah menyebar di masyarakat itu seperti Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan itu bulan umatku, kata Rasul. Hadis ini batil, maudhu, ya. Kemudian juga ada yang mengatakan hadis yang lain, contohnya yang sering-sering di masyarakat saja, yang sering tersebar aja, karena terlampau banyak sih riwayat-riwayat tentang hadis-hadis seputar bulan Rajab ini. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khiratullahi minasyuhur wa huwa syahrullah, man azzama syahra Rajab faqad azzama amrallah, adkhalahu jinani, adkhalahu jannatun naimi. Pilihan Allah dari bulan-bulan, bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Siapa yang mengagungkan bulan Rajab, maka sungguh dia telah mengagungkan perkara Allah, dan Allah akan masukkan dia ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan hadis ini maudhu, palsu, ya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan juga dalam hadis yang lain, Rajab syahrullah wa Sya'ban sya'ri wa Ramadan syahra ummati. Tadi yang sebutkan, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan maudhu, palsu, batil hadisnya, tidak ada sumbernya sama sekali. Termasuk juga hadis tentang salat raghaib, semua riwayatnya mungkar, maudhu, tidak ada yang sahih. Intinya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, tidak ada satupun hadis yang bisa diamalkan dari ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab. Semua antara lemah dan palsu. Intinya seperti itu. Jadi kesimpulannya, tidak ada ibadah khusus, tidak ada sholat khusus, tidak ada puasa khusus, tidak ada baca Quran khusus, tidak ada zikir khusus, tidak ada ini itu khusus. Maka ibadahlah sebagaimana biasa ibadah
Ya, puasa Senin Kamis, puasa hari Ayyamul Bid, puasa Daud, atau mungkin sholat duha yang biasa kita lakukan, sholat malam yang biasa kita lakukan, atau mungkin baca Quran, atau berzikir, silaturahim, birrul walidain, dan begitu seterusnya. Tetapi yang menjadi keistimewaan bulan Rajab adalah ibadah-ibadah itu ditingkatkan pahalanya dibandingkan ia lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Itu inti pembahasan di seputar bulan Rajab ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jadi pembekalan pengetahuan kita tentang bulan Rajab. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.